Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat, Kak. Ya, alhamdulillah sih. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena teman-teman sudah meluangkan waktunya nih buat berkumpul di Zoom meeting ini. Oke, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok kali ini, kita awali dengan berdoa dulu ya, teman-teman, agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelumnya kakak mau tanya, teman-teman di sini semuanya sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok atau belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum pernah, Kak. Oh, belum belum semua ya? Oke, karena belum semua, kakak mau jelasin dulu nih proses kegiatan konseling kelompok tuh seperti apa sih? Jadi, konseling kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan di dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang nih yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengentasan masalah pribadi dari masing-masing anggotanya. Anggota itu seperti kalian ya. Kemudian, tujuan dari konseling kelompok ini membantu kalian untuk mengentaskan masalah dan juga membantu kalian untuk mengembangkan diri. Jadi nanti kalian bisa berani berpendapat, ngasih solusi ke teman-temannya, seperti itu. Paham teman-teman? Iya, Oke. paham, Kak. Kak, Di dalam konseling kelompok ini, kalian, kakak dan kalian tuh harus menjaga kerahasiaan dari teman-teman yang lain ya. Menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi di dalam kelompok ini, kalian harus tetap jaga. Itu kerahasiaan. Kemudian, eh, kalian tadi kumpul di sini juga secara sukarela ya, teman-teman gak ada paksaan kan ya? nggak ada, Kak. Ya, ya secara sukarela. Kemudian nanti untuk masalah yang terpilih, kalian bisa nih ceritanya secara terbuka, biar teman-temannya nanti kasih solusi, kasih sarannya juga secara terbuka. Dan walaupun secara terbuka, kita harus tetap di dalam norma-norma yang berlaku. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, paham, Kak. Oke, kakak mau jelasin dulu cara proses konseling ini seperti apa. Jadi, proses konseling ini terdiri dari 8 sampai 12 orang. Kemudian, jika kita offline, duduknya itu membentuk setengah lingkaran atau lingkaran. Kemudian nanti kita menyampaikan nih satu-satu hal apa sih yang menghambat kalian. Setelah dari semuanya sudah menyampaikan, nanti kalian kita rembukin nih masalah siapa yang sekiranya tuh harus diselesaikan saat itu juga. Setelah dari situ, biasanya kalau offline, yang memberikan pendapat itu angkat tangan. Tapi karena di Zoom Meet, nanti langsung on mic aja ya, teman-teman. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Teman-teman di kegiatan konseling kelompok ini ada ikrar atau perjanjian ya. Nanti teman-teman ikutin aja, ikutin kakak. Jadi kakak duluan, nanti kalian ikutin kakak. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya. Saya, Aliza Lutfiana Ade, sebagai pemimpin kelompok, Saya, Priscilia Selsa Isnaini, sebagai anggota kelompok, menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan atau keterangan
yang saya terima yang saya terima baik dari konseli saya baik dari dari saya saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui oleh orang lain. untuk diketahui oleh orang lain. Oke. Eh, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman di Ya, sini udah saling kenal atau belum? belum Kak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi kalian sebutin nama kalian, nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Terus menyebutkan ini artis idola kalian, siapapun mau internasional maupun nasional. Sebagai contoh, kakak dulu ya teman-teman. Oke, perkenalkan teman-teman, nama kakak Aliza Lutfiana Ade. Kalian bisa panggil kakak Kak Aliza. Idola kakak ini Bastian Steel, kalian tahu gak? Tahu. tahu. Oke, salam kenal semuanya. Bisa dilanjut ya. Ya Kak. Saya deh boleh Kak. Iya, silakan Andini. Perkenalkan, nama saya Andini Sundari Adi Putri. Kalian bisa panggil aku Kak Puput. Artis favorit aku itu eh sebenarnya nggak ada sih Kak. Oh, nggak ada. Masa nggak Nggak ada tapi beneran? maksudnya gimana ya? Paling cuman suka tapi sekilas aja gitu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Itu juga nggak apa-apa. Vino Bastian. Oh, Vino G. oke. Bastian. Ya, salam kenal, Puput. Salam kenal juga Kak. Aku. Iya, silakan Sila. Oke. Perkenalkan, nama saya Priscilia Sosaseni, bisa dipanggil Sila. Idola saya sebenarnya kalau untuk artis nggak ada ya, tapi mungkin selebgram ada. Banyak sih Kak, kayak Siapa tuh? Bayasman, tahu nggak sih? Siapa? Bayasman. Bayas Iya bener-bener. Tapi nggak tahu Aduh, deh. aku kurang tahu. Oh, tapi ada. Basyasman, pokoknya ada. Namanya itu Husen. Oh Husen, iya. Oh, Nama Hussein yang Oh, IG-nya. Hussein. Iya, ya, tahu, tahu, Iya, tahu. iya sama Dena Haura, terus Hawariun suaminya itu aku suka banget. Banyak juga ya. Itu sih Kak. Ya, terima Iya, kasih Sila. udah. Salam kenal. Iya, Silakan salam kenal dilanjut juga. ya, teman-teman. aku Iya, Rida, silakan. perkenalkan nama saya Rida Milady Fanda. Artis favorit saya Tulus. Tulus. Oke, terima kasih Rida. Salam kenal. Salam kenal juga. Dilanjut, teman-teman. Saya Kak, Iya, Dara, silakan. nama saya Kalisa Dara Makota, biasa dipanggil Dara. Kalau artis nggak ada ya Kak, paling penyanyi ya Kak. Iya, boleh. Sama aja ya. Bangtan tau Bangtan Kak, orang Korea. Nggak tahu. Intinya dia Kak gitu. Oke, terima kasih Dara. Salam kenal. Saya boleh Kak. Iya, Cinda, silakan. Perkenalkan, nama saya Cinda Lutfian Arifa, biasa dipanggil Cinda. Idola saya NCT NCT, dari oke. Korea. Terima kasih Cinda, salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya yang belum? Saya mungkin ya Kak, Iya, Ismi. perkenalkan nama saya Ismi Zati, idola saya mungkin itu apa Louis Patrick gitu. Oke, Ismi, terima kasih. Salam kenal. Iya. Oke, teman-teman, berarti di sini ada Priscilia, ada Rida, ada Cinda, ada Dara, ada Puput, sama ada Ismi ya, teman-teman.
Oke, kakak mau jelasin kembali kegiatan konseling kelompok itu seperti apa, biar kalian gak lupa. Jadi tadi konseling kelompok itu kan salah satu jenis layanan BK ya, yang membantu beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu mengentaskan masalah dari teman-teman nanti. Kemudian tujuannya selain untuk mengentaskan masalah, kalian juga bisa membantu mengembangkan diri kalian untuk berani berpendapat, berani ngobrol depan orang banyak, berani juga ngasih solusi untuk teman-temannya nanti. Kemudian nanti di dalam kegiatan konseling kelompok ini, kalian dan kakak wajib menjaga kerahasiaan dari teman-teman semuanya. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap menjaga kerahasiaan dari kelompok tersebut. Kemudian kalian juga ngumpul di sini secara sukarela. Nanti teman-teman yang masalahnya terpilih juga menceritakan masalahnya secara sukarela. Kemudian kita semua saling terbuka aja. Saling terbuka dari mulai kasih solusi, menceritakan masalah, kasih pendapat, semuanya secara terbuka. Dan kemudian di dalam kegiatan konseling kelompok ini, walaupun secara terbuka, kita tetap di dalam norma-norma yang berlaku. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Apakah sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Sebagai contoh, jadi setelah ini kita akan menyampaikan hal-hal yang menghambat kalian ya, atau masalah-masalah yang menghambat kalian. Kakak mau kasih contoh dulu nih. Masalah itu kan banyak ya, ada masalah pribadi, sosial, karir, budaya, pendidikan, itu kan ada. Contoh yang akan kakak berikan itu, misalnya contoh pada pribadi gitu. Insecure, siapa di sini yang masih suka insecure? Itu contoh masalah pribadi. Kemudian ada di pendidikan, itu contohnya tuh mungkin sulit mengatur jadwal belajar, terus mungkin suka ngulur-ngulur waktu untuk mengerjakan tugas, itu kan contoh di dalam pendidikan. Seperti itu ya teman-teman, sudah paham? Oke, Ya, di dalam sudah paham, ya, Kak. di dalam konseling kelompok ini kita kakak punya skala ya. Jadi ada skala 1 sampai 5. Jadi skala 5 ini angkanya paling besar itu tandanya masalah kalian tuh besar gitu, udah nggak bisa kalian tampung sendiri. Semakin kecil angkanya, itu semakin beban kalian untuk masalah tersebut makin biasa aja. Paham ya teman-teman terkait skala masalah? Paham, Kak. Paham, Kak. Kakak persilakan untuk siapa duluan yang mau menyampaikan masalahnya. Saya, Kak. Iya, Puput, silakan. Kalau permasalahan saya untuk saat ini sih suka menunda-nunda tugas, Kak. Suka nunda-nunda tugas. Wah, skalanya ada di berapa, Puput? Skalanya ada di 2. 2, oke. Dilanjut ya, teman-teman. Saya, Kak. Iya, Rida, silakan. Nah, masalah saya itu, apa sih namanya, suka pusing kalau lagi ada di keramaian. Suka pusing kalau ada di keramaian. Oh, di tempat rame Iya. gitu ya, Rida? Iya, kalau Skalanya? ngeliat orang banyak tuh tiba-tiba pusing. Oh, Skalanya 3. iya, skalanya 3. Oke, terima kasih. Saya, Kak, Iya, Dara, silakan. saya lebih kayak selalu overthinking aja sih, Kak. Overthinking dalam hal? Dalam hal kayak ke depannya itu bakal kayak gimana gitu. Oh ya, jadi memikirkan secara nggak langsung memikirkan masa depan ya, Dara, yang Ya, akan terjadi gitu seperti apa. Oke, skalanya di berapa, Dara? dia ada di 2, 2. Kak. Oke, terima kasih, Dara. Dilanjut, teman-teman yang lain. Saya, Kak, Iya, Cinda, silakan. masalah saya mudah panik, jadi gampang deg-degan gitu. Oh, oke, mudah panik, gampang deg-degan. Skalanya ada di berapa, Cinda, kira-kira? Mungkin 2. 2. Oke, terima kasih, Cinda. Iya, saya, Kak.
Iya, silakan. Jadi hambatan yang sedang saya alami itu saya agak sulit berkonsentrasi ketika belajar apabila berisik gitu Kak tempatnya. Jadi bisanya mungkin tenang kalau di kamar sendirian gitu bisa. Oh iya, iya. Skalanya ada di berapa, Sila? Skalanya masih ada di 2 sih Kak. Oke, di 2. Silakan yang belum. Ismi belum ya, teman-teman? Oh iya, saya Kak, masalahnya permasalahan saya itu sulit memanajemen waktu sih Kak. Sulit memanajemen waktu. Oke, tadi teman-teman udah tahu ya masalah dari teman-temannya yang lain. Sekarang kita tentuin nih, teman-teman kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas di pertemuan konseling kelompok kali ini. Teman-teman ada saran nggak? Saya Kak, Iya, Andini, silakan. iya, saya memilih masalahnya Rida. Kenapa tuh? Karena kan tadi dia bilang masalah tuh kalau di keramaian suka pusing gitu loh Kak. Nah itu kan kita juga nggak tahu ya penyebabnya apa dan Ridanya juga nggak tahu penyebabnya apa gitu loh Kak. Takutnya nanti kalau misalnya tiba-tiba keseringan takutnya pingsan gitu Kak. Oke, terima kasih Andini. Teman-teman yang lain? Ini juga Rida sih Kak. Karena kan takutnya kayak dari segi medis gitu kan. Kalau pusing gitu harus juga sih kalau sampai pusing kayak gitu. Oke, terima kasih Dara. Saya boleh Kak. Iya, silakan, Menurut silakan. saya masalahnya sama sih Kak, masalahnya Rida. Soalnya saya juga pengen tahu ya karena apa sih pusingnya, terus sebenarnya akarnya tuh ada di mana gitu. Oh, oke. Ya, terima kasih Sila. Teman-teman yang lain gimana? Saya juga memilih masalahnya Rida, Kak, yang dibahas hari ini. Oke, Cinda, terima kasih. Teman-teman yang belum berpendapat, gimana? Ya, menurut saya masalahnya Cinda karena mudah cemas itu lumayan itu sih, lumayan berpengaruh bagi mental. Oke, terima kasih Rida. Ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin saya ya Kak, mungkin masalahnya Cinda ya, karena cemas itu kayaknya bisa mengganggu diri dia juga sih. Berarti 2 memilih masalah Cinda, 4 memilih masalahnya Rida. Gimana teman-teman? Udah ketahuan ya dari vote tadi masalah Rida yang dipilih kalian. Sekarang Rida nih, Rida mau masalahnya dibahas di konseling kelompok kali ini? Boleh Kak? Oke, berarti di kegiatan konseling kelompok kali ini kita membahas permasalahannya Rida. Tadi mengenai ini ya, suka pusing ketika di tempat ramai. Dan untuk teman-teman yang masalahnya tidak terpilih di konseling kelompok kali ini, jangan berkecil hati ya, karena nanti kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok lagi dan teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan di kali ini bisa di kesempatan selanjutnya. Gitu ya, teman-teman. Sekarang Kakak minta tolong sama Rida untuk secara detail menceritakan permasalahannya Rida tuh seperti apa sih? Dipersilakan Rida, terima kasih. Ya, jadi permasalahan aku tuh tiba-tiba tuh kalau misalnya lagi di tempat ramai tuh suka pusing aja gitu. Aku juga nggak tahu sih penyebabnya kenapa. Soalnya udah 3 kali juga kayak gitu. Yang pertama itu di waktu itu sih masih beberapa tahun yang lalu ya di Taman Mini itu tuh rame banget. Lagi ngantri wahana tiba-tiba pusing. Terus yang hampir mau pingsan juga udah jongkok. Terus yang kedua waktu itu di PRJ yang rame banget
lagi desek-desekan gitu, tiba-tiba pusing juga, tapi itu masih bisa berdiri. Nah, yang ketiga ini waktu itu lagi olahraga gitu, lagi lari ke lapangan, terus tiba-tiba tuh lapangannya kayak rame gitu juga, banyak yang lari juga. Terus pingsan setelah itu. Oh, oke. Jadi Rida sudah pernah mengalami kayak gini tuh udah beberapa kali ya. Tadi ada Iya, di Taman Mini yang pertama, terus ada di PRJ. Bahkan yang terakhir tuh tadi lagi olahraga terus sampai pingsan gitu ya, Rida? iya, karena tiba-tiba rame gitu. Oh, oke. Gimana teman-teman? Silakan memberikan pertanyaan untuk permasalahan Rida ya. Kak, saya mau nanya. Iya, silakan Saput. Amel sebelumnya udah pernah periksa belum ke dokter? Belum pernah periksa karena mikirnya ya emang itu aja kali, emang gak bisa aja ngeliat keramaian. Jadi belum Tapi, belum ada mau cek ke medis gitu. oh iya. Tapi maksudnya kalau untuk, maksudnya ini tuh udah dari kapan? Itu dari apa ya? Kayak 3 tahun yang lalu deh. Udah 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kalau di Kramen masih gitu ya, masih pusingnya. Iya, terakhir tuh kemarin yang pas pingsan itu bulan apa ya? Bulan Agustus September lah. Kayak Agustus September gitu. Oh, berarti masih baru banget ya. Iya. Ya itu dulu Kak, nanyanya. Ya, terima kasih Andini. Yang lainnya gimana, teman? Ya, saya izin bertanya ya, Kak. Ya, silakan. Eh, Rida, apakah yang Rida alamin ini itu terjadinya tuh kapan sih pertama kali? Pertama kali itu ya itu yang di Taman Mini itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Lagi ngantri wahana itu kan rame banget ya. Ya, Terus tiba-tiba aja gitu kayak tiba-tibanya pusing kayak nggak bisa berdiri lagi. Langsung jongkok mau muntah gitu. Karena berarti desek-desekan juga. berarti awal mulanya dari situ ya. Iya, dari itu. Dan keterusan keterusan jadi setiap keramaian Rida kayak gitu. Gitu. Iya, Keramaiannya ini yang kayak gimana sih? Maksudnya yang ramenya berisik atau rame orang doang apa gimana? Kan soalnya kan yang kita sehari-hari kan keluar rumah ya, kan juga pasti bertemu keramaian gitu. sebenarnya kalau di Taman Mini sama di PRJ itu karena emang desek-desekan juga ya. Oh, Jadi mungkin desek-desekan. kurang oksigen juga sih akunya. Jadinya lemas. Terus kalau yang di Sekolah. nggak yang di lapangan ini, yang tiba-tiba ramai mungkin shock juga kali, tadinya sepi, tadinya enak buat ngapain aja, tiba-tiba tuh langsung ramai banget, orang tuh pada mau olahraga juga. Terus ya mungkin akunya juga capek juga, jadi Ya. ada maksudnya pengaruh juga dari kecapean itu. Cuman kayak tiba-tiba aja pas lagi rame tuh langsung pusing gitu terus pingsan. Oh, jadi keadaan Rida pada saat itu juga lagi kurang fit gitu ya? Iya, kayaknya. Cuman fit-fit aja sih sebenarnya makanya olahraga, makanya berani olahraga ke lapangan. Cuman nggak tahu kenapa. Hmm, terus waktu Rida bangun dari pingsan, itu apa yang Rida rasain? Itu dadanya sakit. Dadanya sakit. Iya, Itu selalu setiap habis bangun dari pingsan? enggak, itu baru baru pertama kali pingsan. Oh, Dadanya sakit. berarti dadanya sakit itu sekali doang? Iya, Oh, oke, oke. Oke, itu aja dulu, Kak. Mungkin. Ya, Terima kasih, Rida. terima kasih Sila sudah menanyakan tadi beberapa pertanyaan kepada Rida. Oke, baik. Teman-teman tadi kan udah Saput sama Sila yang bertanya kepada Rida. Teman-teman yang lain ada nggak nih yang mau bertanya lagi ke Rida? Saya Kak,
Ya, Dara, silakan. Rida, Dara mau nanya, orang tua Rida tahu nggak kira-kira kalau Rida pernah pingsan, apalagi sampai 3 kali kayak gitu kan? Yang pertama itu nggak tahu, yang kedua juga nggak tahu, terus yang ketiga karena aku pingsan, terus dibawa juga sama orang-orang ke rumah, jadi tahu. Terus respon orang tua Rida gimana? Responnya itu mikirnya karena akunya kecapean, karena nafsu olahraga juga, terus sehari sebelumnya itu ternyata aku habis puasa. Jadi mereka mikirnya aku kan cuma kecapean biasa, padahal sebelumnya tuh aku pernah kayak gitu, cuman nggak cerita. Kenapa Rida nggak ceritain atau belum ada rasa keinginan bercerita atau gimana gitu? Belum pengen belum pengen cerita, soalnya masih nggak tahu juga sih kok tiba-tiba bisa kayak gitu. Bingung aja nanti jelasinnya gimana. Oh, oke. Nah, itu aja sih. Rida, aku pengen tanya. Kakak pengen tanya. Sebelum kamu melakukan kegiatan itu, tadi kayak pergi ke tempat wisata, olahraga, itu sebelumnya Rida tuh makan dulu atau atau enggak gitu? Makan-makan. Pas dari PRJ itu juga habis makan, habis nyemil-nyemil jajan gitu kan. Terus tiba-tiba eh, tiba-tiba tuh kan kalau di PRJ kan ada itu ya pertunjukan kayak barongsai atau Ya, apa gitu. ya. Nah itu tuh langsung ngumpul gitu kan, rame banget. Nah itu pas aku mau lewat situ ternyata desek-desekan dan tiba-tiba pusing. Oh gitu. Apa Rida ada obat nggak sih? Kayak kan karena udah sering kayak gitu. Nah, Rida punya ada obatnya nggak nih? Jadi di saat kayak gitu jadinya pakai obat ini gitu. Atau malah nggak ada? Nggak ada obat karena nggak pernah cek medis juga jadi nggak pernah dikasih obat. Oh gitu. Jadi karena nggak pernah dicek ke medis, jadi nggak ada obat yang untuk nyembuhin itu ya pada saat Rida lagi Iya, pusing. Oke, terima iya kasih. nggak ada. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Aku mau nanya, Iya, Cinda, silakan. berarti sekarang Rida lagi ngurangin ke tempat-tempat keramaian atau gimana? Iya, kayaknya sih gitu. Lagi nggak pengen dulu ke tempat yang rame-rame. Cuman nanti kalau misalkan emang itu pengen sih. Cuman pastiin aja bawa teman banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan kenapa-napa banyak yang backup. Soalnya waktu itu pas pingsan itu kejadiannya cuma sendiri. Jadi bener-bener nggak ada yang nggak ada yang bantuin. Terus nggak ada yang mau nenangin juga gitu. Jadi kalaupun nanti mau ke tempat rame lagi, pengennya tuh rame-rame juga sama temen-temen gitu. Oh, iya. Oke. Terima kasih, Cinda. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ke Rida? Sepertinya sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Oke. Karena tadi sudah banyak yang nanya ke Rida, sekarang kakak minta teman-teman untuk kasih solusi nih untuk permasalahan Rida, biar Rida tuh nanti tahu nih apa yang harus Rida lakuin buat kedepannya setelah melakukan konseling kelompok ini. Ada yang memberikan solusi terlebih dahulu? Saya, Saya Kak. Siapa dulu nih, Dara atau Saput? Ya dari udah saput bukan dulu. Bapak ya. Saput, oke. Silakan Saput. Iya, kalau saran untuk Amel sih, sarannya itu mungkin lebih menghindari tempat keramaian ya. Maksudnya berpotensi untuk buat jadi sesak napas, terus jadi pingsan nantinya, terus juga jangan lupa untuk cek ke dokter karena takutnya kalau misalnya dibiarin takutnya kenapa-kenapa gitu. Semoga aja enggak gitu. Tapi sih biasanya kalau misalnya suka apa tiba-tiba pusing gitu, kadang itu darah rendah sih sebenarnya. Cuman kan untuk lebih pastinya lagi mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokter. Dah, Kak. Ya, gimana Rida tanggapannya? Nah, makasih sih buat tanggapannya, solusinya. Ya, Kak. Iya, Dara, silakan. Eh, tadi kan
Rida juga belum mau ya, entah belum siap buat bilang ke orang tua. Tapi mungkin kalau misalkan emang sekali lagi itu terjadi, tapi mudah-mudahan jangan. Kalau misalkan emang sekali lagi terjadi, coba deh bilang aja ke orang tua, ceritain kalau sebenarnya tuh ini bukan yang kedua kalinya, karena kan yang ketiga kan tadi orang tua tahu kan. Jadi biar orang tua juga sama-sama mikirin solusinya gitu loh. Biar nanti kan kalau misalkan mau berobat pun lebih enak ditemenin sama orang tua gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, oke, nanti aku coba untuk ngomong ke orang tua. Makasih, Dara. Oke, teman-teman yang lain? Saya izin memberi saran, Kak. Ya, silakan. Mungkin ini ya, sekarang kan udah zamannya canggih, jadi mungkin terkait psikologi atau kesehatan itu kita bisa cari tahu sendiri lewat sosial media. Nah, mungkin Rida juga kan bertanya-tanya ya, aku ini kenapa sih kayak gini gitu. Nah, itu bisa banget cari tahu sendiri gitu, tapi dipastikan lewat sumber-sumber yang terpercaya gitu sih. Oke, terima kasih Sila. Terima Iya, kasih, sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin? Aku deh, Ya, mungkin Cinda, silakan. saran aku ke Rida bisa konsul sama psikolog juga sih. Kayak lebih jelasnya tuh aku kenapa gitu. Oke, jadi harus konsultasi ke psikolog ya, Cinda. Iya, Si Cinda atas sarannya. Ada yang mau beri saran lagi ke Rida, teman-teman? Saya deh Kak, setuju Ya, sih Ismi, dengan silakan. Cinda. Ya, setuju sih dengan Cinda. Bisa konsultasi ke psikolog, mungkin nanti bisa dikasih sebuah terapi gitu supaya Rida bisa terbiasa di tempat ramai gitu, jadi nggak pusing gitu. Oke, terima kasih Ismi. Gimana Rida? Iya, kayaknya nanti mau coba konsultasi juga biar dapat terapi sama mungkin dapat resep-resep obat ya biar nggak cemas gitu kalau di tempat ramai. Oke, baik. Berarti Makasih, tadi solusi dari Puput untuk coba konsultasi ke dokter umum. Terus menurut Ismi sama Cinda, solusinya coba untuk konsultasi ke psikolog ya. Kemudian tadi dari Dara, itu coba untuk amit-amit kalau misalnya nanti kejadian lagi, coba untuk Rida berbicara kepada kedua orang tuanya ya. Terus dari Sila tadi menyarankan untuk cari-cari aja dari internet gitu ya, karena kan sekarang udah banyak nih semuanya ada di internet gitu ya. Oke, baik. Rida dari solusi nih yang diberikan sama teman-teman, komitmen apa yang bisa Rida ambil gitu untuk setelah dari selesai konseling kelompok ini untuk kedepannya? komitmen ke depannya paling aku mau coba nenangin diri dulu kali ya kalau misalkan emang belum siap mau ke tempat ramai lagi. Cuman emang kayaknya harus cek-cek cek-cek online juga bisa biar tahu apa penyebabnya. Terus sama mau bilang ke orang tua juga sih biar sama-sama aware aja sama keadaan aku gitu. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman nih kayaknya udah mulai lemes ya. Kita ice breaking dulu ya, teman-teman. Kakak punya kakak punya games. eh jadi gamesnya itu kakak akan nyebutin pagi, siang, dan malam. Jadi kalau pagi itu satu kali tepuk, kalau siang itu dua kali, dan malam itu tiga kali. Jadi kalau kakak bilang pagi, kan tepuk satu, malam tiga, tepuk tiga kali. Mengerti teman-teman? Mengerti, Kak. Mengerti, Kak. Nanti yang salah, oh ya kakak saranin untuk unmute. Kalau bisa on cam juga. Karena nanti kalau ada yang salah-salah,
nanti akan dapat hukuman di akhir. Hukumannya apa nanti kasih taunya di akhir aja ya, teman-teman. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Kak. Tepuk siang. Tepuk malam. Ismi nggak tepuk, tandain guys, Ismi. Tepuk Jadi siang malam. Berapa kali siang malam? 5. Ya. Tepuk pagi siang. Terakhir. Tepuk pagi, siang, dan malam. Berapa kali? 6. Oke. Tadi teman-teman lihat Ismi nggak? Ismi kan nggak tepuk tangan nih. Ismi dihukum ya. Setuju nggak teman-teman? Ismi dihukum. Setuju. Hukumannya apa ya yang enak nih kira-kira? Yang bisa Nyanyi. dilakuin? Nyanyi apa? Nyanyi bisa sih. Nyanyi cicak-cicak di dinding. Tapi pakai bahasa U kali ya? U atau apa nih? Cucuk. Oke. Cicak-cicak di dinding diganti pakai huruf O ya. Boleh. Ismi, silakan. Oke Kak, cucuk dudundung duyum meruyup dutungsu ukur nyumuk pup lulu ditungkup. Yeay, terima kasih Ismi. Iya, Oke, Kak. teman-teman udah merasa segar kembali kah? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, karena udah, tadi teman-teman juga udah ngasih solusi juga buat permasalahannya Rida. Kita kembali lagi ya. Jadi, kakak mau tanya pengalaman kalian dari awal sampai akhir nih mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tuh seperti apa? Saya, Kak. Oke, Kalau Saput. untuk diri saya sendiri, untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini dari awal sampai saat ini merasa senang. Kemudian senangnya juga bisa membantu memberi saran sama teman kita tadi yang mempunyai masalah agar mungkin pendapat-pendapat dari kita ini bisa dilakukan gitu loh, Kak. Ya, Kehidupannya. Ya, seperti itu. terima kasih Saput. Silakan dilanjut teman-teman. Saya nih Kak. Iya, Rida, silakan. Pengalaman saya itu senang banget mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, terus bisa menceritakan masalah saya juga, gimana saya biar nggak pendem sendirian, terus tahu juga solusi dari teman-teman, terus pandangan dari teman-teman tentang masalah saya gitu. Jadi seru, banyak pelajaran yang dapat. Terima kasih. Seru dan senang dan dapat pelajaran baru ya, Rida. Ya, Kak. Oke, terima kasih Rida. Selanjutnya. Saya Kak. Saya, Kak. Siapa tuh? Sila atau Dara? Sila deh, Sila. Sila duluan boleh. Oke. Oke, jadi kesan dan pesan ya, Kak? Iya, Sila. Kesan dan pesan dari saya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, yaitu jadi tahu kegiatan ini tuh seperti apa, terus nambah pengalaman juga, terus lebih apa ya, lebih mengerti lagi karena ternyata masalah kita semua tuh punya masalah gitu, nggak cuman kita doang, jadi semua tuh punya masalah yang takarannya tuh berat menurut masing-masing orang gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Sila. Saya Selanjutnya. Kak. Ya, Dara. Semangat banget nih, Dara. Jadi gini, pertama tuh menambah pengalaman ya Kak. Terus yang kedua jadi tahu kalau misalkan ada loh kegiatan yang emang kita tuh bisa nyelesain masalah kita bareng-bareng gitu dalam forum gitu loh Kak. Dan jadi bisa tahu gimana sih caranya nyelesain masalah tuh bareng-bareng gitu.
Oke, terima kasih Dara untuk sarannya, untuk kesimpulannya. Teman-teman yang lain? Ya, aku kesan pesan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, aku ngerasa senang bisa bantu masalah teman kita, terus juga nambah pengalaman. Itu, Kak. Terima kasih Cinda atas pengalaman. Mungkin saya ya Kak, Ya, Ismi silakan. kesan dari saya menyenangkan dan juga kita jadi tahu masalah setiap orang, bahwa kayak walaupun di depan orang banyak tuh juga ada yang pusing atau menjadi beban pikiran sendiri gitu. Jadi kayak kita jadi tahu aja gitu Kak masalah setiap orang. Terima kasih Ismi. Oke, baik teman-teman, karena semuanya sudah selesai dilakukan. Kira-kira teman-teman mau nggak nih kita atur jadwal untuk melakukan kegiatan konseling kelompok yang kedua kalinya? Pada mau nggak? Mau, Kak. Ya, ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman yang lain ya, yang masalahnya tuh belum bisa dibahas. Kira-kira kapan teman-teman? Minggu depan. Minggu depan. Kan boleh sih, Kak. Di hari Kapan yang tuh sama. hari yang sama? Hari yang sama di jam yang sama boleh. Oke, berarti konseling kelompok kedua di minggu depan di jam yang sama di hari yang sama. Ya, Kak, boleh. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini berkah gitu buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya.